Oke, kita lanjutkan ngaji kita setelah sholat subuh. Ngaji aqaid Islamiyah, hal-hal yang menjadi keyakinan umat Islam. Sebelumnya kita kirim Al-Fatihah dulu untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa mursalin alaihi wassalatu wa salam. Ya Syekhana Zairan bin Abdullah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa sallam. Ila Syekh Zahir bin Shalih Al-Jazairi Allahumma fa'na bi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tadi ada amanah dari Pak Solikin. Mertua beliau lagi sakit, kita kirim Al-Fatihah, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Ala hadini hakul niyatin salihah. Husnul ila Bapak Mukrim. Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqama wa la alama badarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Kemarin terakhir kita membahas tentang apakah sampai ketika seseorang menghadiahkan pahala atau mengirim pahala kepada orang yang sudah wafat. Maka jawabannya nggak sampai. Jawabannya sampai. Banyak sekali hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang sahabat-sahabat mengirim pahala amal mereka kepada orang-orang yang sudah wafat. Kemudian yang berikutnya adalah kemarin membahas tentang nikmat surga dan siksa neraka. Apakah berupa siksaan rohani saja? Karena sebagian golongan tuh ada yang meyakini bahwa surga itu cuma hayalan aja. Hayalan, kemudian kenikmatan hayalan, mimpi saja. Jadi yang nikmat hanya rohani saja, bukan jasmani. Kalau mazhab kita, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Jadi surga dan neraka itu nyata, kemudian dua kenikmatan itu ada kenikmatan rohani, ada kenikmatan jasmani. Kemudian juga siksa neraka juga begitu, ada siksa yang nyata memang asli jasmani, ada juga yang rohani. Nah, jadi semua jelas kalau memang neraka, maka siksaan rohaninya adalah penyesalan dia, semakin menyesal, semakin menyesal, hatinya semakin sakit. Kemudian siksa jasmani pun terus ada, disiksa dengan siksaan yang nyata. Dibakar, kemudian disiksa macam-macam lah. Wallahu a'lam. Sekarang lanjutannya soal hal yablughul waliyu. Apakah seorang wali bisa sampai darajatan nabiyyi kepada derajat kenabian? Kita kenal wali ini, wali fulan atau wali, atau seorang wali, walinya Allah. Apakah bisa nyampe kepada derajat kenabian? Wa hal yasilu, dan apakah wali itu bisa sampai ila halatin kepada kondisi tasqutu anhu takalifu, yang gugur dari wali itu beban-beban syariat, indaha, dari ketika sampai derajat itu. Apakah wali seorang yang istiqomah, rajin sholat, kemudian dzikirnya banyak, setiap hari khatam Quran, apakah bisa sampai derajat jadi nabi? Atau apakah dia bisa sampai kepada derajat yang pada titik itu dia sudah gugur kewajiban-kewajiban, takalif itu kewajiban-kewajiban. Namanya dikatakan mukallaf, berarti dia sudah diberi beban-beban syariat, sudah mulai wajib sholat, sudah wajib puasa, wajib, itu namanya mukallaf. Takalif itu
yaitu adalah beban-beban syariat. Maka jawabannya la yablughul waliyu, seorang wali tidak akan sampai darajatan nabiyyin, kepada derajat nabi, minal anbiya, dari para nabi, aslan, sama sekali. Jadi, derajat kenabian itu tidak bisa diusahakan. Saya mau tirakat, mau sungguh-sungguh, biar apa? Biar jadi nabi, tidak bisa. Wala yasilu, dan tidak akan sampai al-abdu, seorang hamba, mada ma'akilan balighan, selama dia masih berakal dan dia baligh, sampai ila haitsu yasqutu anhul amru wan nahyu, pada kondisi, pada titik gugur terhadapnya perintah dan larangan. Dan seorang hamba tidak akan bisa sampai derajat mau serajin apapun dia ibadah, mau seberat apapun dia ibadah, tidak akan sampai pada titik gugur kewajiban atas dia. Wa yubahu lahu ma syaa, sehingga dia diperbolehkan mengerjakan apapun. Saya udah mati-matian sudah sekian tahun ibadah, sekarang saya sudah bebas untuk mengerjakan apapun, sudah nggak ada larangan lagi. Wa man za'ama dzalika, barang siapa yang berkeyakinan yang demikian itu, kafara, maka dia jadi kufur, naudzubillah. Wa kadzalika, dan demikian juga yakfur, jadi kufur, man, orang za'ama yang meyakini anna li syariati, sungguhnya dalam syariat ini batinan, ada maksud batin, ada maksud yang tersembunyi, yukhalifu dhahiraha, yang bertentangan dengan zahirnya syariat. Contoh misalkan kayak kayak wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, salatlah kamu sampai datang yakin. Itu maknanya adalah sesuatu yang diyakini, yaitu kematian, bukan yakin saya sudah yakin, bukan begitu. Maka kalau dia meyakini bahwa al-yakin itu maksudnya adalah keyakinan hati, yang saya udah yakin, saya udah nggak perlu sholat lagi. Kan sholatnya sampai yakin, udah yakin berarti udah nggak sholat lagi. Maka itu dia meyakini demikian, maka jadi kufur. Wa huwa al-muradu bil haqiqah, dan itu ini hakikatnya sekarang sholat itu sampai yakin. Nah, kalau tidak yakin ya udah. Atau misalkan wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk ingat kepada aku. Firman Allah. Maka kalau aku wis iling, aku udah ingat terus, nah, berarti nggak sholat lagi. Karena sholat kan untuk ingat. Kalau udah ingat terus berarti nggak sholat lagi. Gitu. Ini udah hakikatnya sekarang. Nah, maka itu orang yang meyakini demikian itu juga bisa jadi kufur. Fa awwalan nususa, maka dia mentakwil nas-nas al-qat'iyyata, yang qat'i, nas-nas yang sudah pasti di dalam Al-Quran, wa hamalaha, dan dia membawa makna di dalam nas-nas itu, ala ghairi dhahiriha, terhadap makna selain zahirnya nas itu. Contohnya kaman za'ama, sebagaimana orang yang meyakini annal murada, sungguhnya yang diyakini, bil malaikati, yang dimaksud bil malaikati dengan malaikat, al-quwa al-aqliyah, adalah kekuatan akal, maksudnya bisikan-bisikan baik. Pokoknya bukan malaikat tuh, itu bukan asli nyata, ada wujudnya itu enggak, itu cuman kiasan saja dari bisikan-bisikan baik, itu namanya malaikat. Wabi syayatin, dan yang dimaksud dengan syaitan al-quwa al-wahmiyah adalah kekuatan bisikan-bisikan buruk. Syaitan tuh enggak ada, yang ada tuh cuma bisikan-bisikan buruk. Enggak, sebenarnya kalau dalam syariat syaitan tuh memang ada wujudnya. Secara memang ada wujudnya, hanya kita dihijab saja, nggak bisa ngelihat. Maka kalau misalkan diyakini malaikat tuh enggak ada, kemudian yang ada tuh cuman bisikan-bisikan kebaikan, maka di sini menurut ahli sunnah, para ulama-ulamanya adalah kufur. Karena memang diantara yakin kepada malaikat, ya malaikat tuh wujud, ada, mereka makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahu. Malaikat-malaikat tuh enggak punya bapak, enggak punya ibu, enggak punya orang tua, enggak minum, enggak tidur, nggak makan, nggak ada capek. Nah, mereka ini khusus
hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Jadi kesimpulannya, ketika kita ditanya, bisa nggak sih seorang itu ibadah sampai dia bisa jadi nabi, atau bisa dia wali itu aromanya besar banyak? Tidak akan bisa. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Nubuwah, derajat kenabian itu tidak mungkin bisa diusahakan. Walau raqa fil khairi a'la aqabah, walaupun dia terus naik atau mengerjakan amalan-amalan yang paling sulit sekalipun. Puasa Nabi Daud, supaya jadi Nabi Daud tidak bisa. Bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman, tetapi nubuwah itu, derajat kenabian itu adalah fadlullah, anugerah dari Allah SWT yang Allah berikan liman yasha'u, siapapun yang Allah kehendaki. Yaitu anugerah Allah dah, pilihan Allah, nggak bisa kita mau bercita-cita jadi nabi, nggak bisa. Bercita-cita aja boleh, tapi ya nggak boleh tetapi sampai kepada derajat itu tidak akan mungkin. Kemudian juga seorang wali yang sudah dekat kepada Allah SWT tidak akan mungkin bisa dia sampai pada derajat gugur kewajiban atas dia. Selama dia masih akil balik, masih akalnya masih ada, nggak gila, dan dia masih balik, maksudnya balik itu sudah dewasa, maka dia terus ada taklif, terus menjadi orang mukallaf, terus menjadi orang yang dibebani oleh hukum-hukum syariat. Dalilnya tadi, wa'budu rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqinu, sehingga sampai datang perkara yang diyakini. Kedatangannya itu apa? Kematian. Sampai mati, sampai wafat, dia terus tetap ada kewajiban-kewajiban syariat. Maka kita jangan sampai tertipu, ada aliran-aliran yang nyeleneh banyak sekali. Sholat udah nggak wajib lagi, aku iling terus. Sholat itu bagi orang yang belum iling, melatih supaya ingat terus kepada Allah. Sekarang saya udah ingat terus kepada Allah, udah nggak sholat lagi. Nah, ini alirannya nyeleneh. Siapapun dia, kalau memang masih akalnya waras dan dia orang yang balik, udah dewasa, maka terus ada beban-beban syariat kepada dia. Nabi saja dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, derajat kenabian saja terus ibadah nggak ada berhenti. Masya Allah. Wallahu alam. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, sedikit Ustaz. Oke, monggo. Soal konsep neraka tadi Ustaz. Kalau kita kaitkan dengan sifat Allah itu kan maha dia. Iya. Maha pengasih, maha penyayang. Nah, ada di sana dia maha pendendam. Artinya apa? Sampai hati ya dia dengan umatnya membawa ke neraka itu. Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali. Kalau misalnya kita kaitkan kesuksesan siksa neraka, kenapa orang kok disiksa? Kemudian Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, kan gitu. Jadi jawaban yang pertama adalah Allah tuh diantara sifatnya adalah Al-Adlu. Sifatnya diantara namanya sifatnya Allah SWT dalam 99 itu Al-Adlu, yang maha adil. Namanya adil itu kalau orang berbuat salah maka dihukum. Maka itu bukan namanya orang yang Ar-Rahman Rahim itu semuanya baik semua. Maka perlu ada keadilan. Namanya adil itu gimana adil? Yang buruk ya kasih buruk, yang baik ya dibaik. Apakah adil itu semua dibaikin semua tanpa ada? Seperti kita lah, misalkan kita di hakim itu apakah jahat sekali kok dimasukin penjara, jahat sekali kok dikasih gini, apa kok dimaafin semua, begitu kan? Tidak. Namanya justru hakim yang adil, ya yang salah dianggap salah, yang benar dianggap benar, yang benar dibebaskan, kemudian yang salah dihukum, kan gitu konsep adil. Nah,
Maka itu adalah bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena adilnya. Kenapa? Ya, karena yang kita sudah diperintah sama Allah untuk taat, terus kita nggak mau taat. Maka di situ kalau kalau apa namanya, ulama menjelaskan kalau Allah tuh ngasih kita surga, ngasih rahmat, gitu. Itu karena rahmatnya Allah, karena fadlnya Allah, anugerahnya Allah. Loh kenapa? Ya sebenarnya kita sekarang bisa sholat. Apa memang diri kita sendiri yang kontribusi untuk sholat atau dari Allah? Kita bisa sholat nih, badan dari siapa? Kan dari Allah. Kita bisa jalan, kaki dari siapa? Dari Allah. Apa kita modal sendiri kaki ini? Kan enggak. Kekuatan dari siapa? Dari Allah. Oksigen dari siapa? Dari Allah. Coba Allah nggak kasih kita oksigen, nggak kasih kita mata, nggak kasih kita segala macam. Bisa nggak sholat? Berarti kan memang sebenarnya kita bisa sholat juga 100% dari Allah. Cuman karena Allah murah aja kita dikasih surga. Bukan kita merasa, saya udah gini, merasa berjasa, kemudian merasa berhak mendapatkan surga. Jadi Allah tuh ngasih surga kepada hamba tuh murni karena murahnya Allah. Kan gitu. Nah sekarang kalau maksiat kita udah dikasih sama Allah nih, gratis semua, nggak pakai bayar, kemudian kita pakai maksiat kepada Allah, nggak mau taat. Itu kira-kira pantas nggak kalau disiksa? Berarti kan adilnya Allah. Adilnya Allah. Jadi pertama begitu, yang pertama kita sifat adilnya Allah ya demikian. Kita kalau melihat sisi kok jahat sekali, kejam sekali seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka. Dan sekarang apakah kita balik bertanya, apakah hamba pantas untuk dapat surga? Nah, kita balik. Apa modal hamba untuk taat kepada Allah? Apa kita punya modal? Kita seujung rambut aja kita nggak punya modal sama sekali. Semua dari Allah gratis. Kita wujud juga diwujudkan sama Allah. Kita nyawa juga nyawa dikasih sama Allah. Semua aliran darah segala macam dikasih sama Allah. Terus kita merasa, ya Allah saya kan udah begini. Kita apa ini kita? Modal kita apa? Nggak punya modal sama sekali. Nah kemudian sekarang kalau misalkan sudah semua 100% gratis dari Allah SWT, kita pakai maksiat. Adil nggak Allah kalau misalnya kita disiksa? Nah itu bentuk keadilan Allah. Itu yang pertama jawabannya. Kemudian jawaban yang kedua adalah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Namanya Allah yang punya, Allah yang ciptakan, ya terserah Allah mau diapain aja. Saya punya kitab nih, yang saya punya, mau saya bakar kitab ini. Terus ada yang protes, apaan kok dibakar kitabnya? Ini kan punya saya, kamu kenapa protes? Kan gitu. Kalau memang kitab itu punya orang itu, ya memang berhak dia untuk protes. Sekarang ini memang punya saya, sama sekali tidak ada kontribusi siapapun untuk adanya kitab ini pada diri saya. Kemudian saya bakar. Kemudian ada orang protes, pas nggak gitu? Kan enggak. Namanya yang punya, maka dia bebas mengerjakan apapun. Begitu juga Allah yang menciptakan, maka itu Allah bebas mengerjakan apapun terhadap ciptaannya Allah. La yus'alu amma yaf'alu. Allah nggak bisa ditanya, nggak boleh ditanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Sebagaimana awal dulu dijelaskan bahwa yang namanya Tuhan itu tidak boleh atau tidak bisa diatur oleh aturan apapun. Allah tuh harus gini, harus itu kalau ada kata-kata harus berarti harus Allah terpaksa begini. Seperti kita nih hidup harus begini, harus begitu. Berarti kan kita diatur oleh satu aturan. Kita harus berbuat baik, nggak boleh berbuat jahat, kan berarti begitu. Nah Allah begitu juga. Bukan Allah begitu, maksudnya Allah tidak boleh diatur. Namanya kalau Tuhan tuh mengerjakan apapun yang Allah kehendaki. Jadi otoritasnya nggak ada lagi yang di atasnya Allah. Allah sudah mengerjakan apapun yang Allah kehendaki. Itu nggih jawabannya. Jadi itu bukan kejam, tetapi murni keadilan Allah. Sekarang kita balik lihatnya tuh dari sisi hamba. Pantas nggak kita mendapat surganya Allah? Nah, kita lihat. Bagaimana ini dulu diceritakan dalam riwayat hadis, ada seorang hamba ratusan tahun mulai balik sampai dia mati itu tidak ada maksiat sedikit pun. Nah,
ketika dia neraka sama Allah difirmankan, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Hamba tadi nggak terima, ya Allah, saya ini susah payah, saya ini mau ibadah, saya pengen dapat ganjaran dengan sebab susah payah. Nah, oh begitu kata Allah, silakan kita hitung-hitungan sekarang. Nah, hitung-hitungan, coba nikmat mata. Ternyata setelah dihitung-hitung, seluruh ibadah dia nggak bisa membayar sebanding dengan satu nikmat mata saja. Satu nikmat mata itu kan kita bisa ngelihat adanya matahari, itu juga membantu adanya mata. Kita bisa ngelihat. Kemudian adanya kelopak mata, segala macam itu. Pokoknya coba kalau hilang nih salah satu dari komponen mata, entah itu kelopak, entah itu retina, segala macam, kita kan susah ngelihat, tidak bisa ngelihat. Atau untuk membayar itu saja semua ibadah tuh habis, hilang semua. Nah, sekarang kalau kamu secara sesuai hitung-hitungan kamu tidak punya modal apa-apa, maka sekarang kamu silakan masuk ke dalam neraka. Oh ya dah, ya Allah, sekarang saya ngaku saya masuk surga dengan anugerahmu, dengan rahmatmu. Demikian. Gitu nggih. Sekarang kita kalau di dunia itu kita fokusnya apa perintah Allah kepada saya. Sudah, titik itu aja. Tentang takdir Allah sudah tentukan, menurut surga neraka itu semua sudah Allah tentukan 100% sudah, nggak berkurang. Nabi itu pernah dikasih satu catatan, penduduk surga siapa, penduduk neraka siapa, nggak akan berubah satupun. Nah, ini maksudnya di Lauhul Mahfud udah ada catatannya siapa penduduk surga neraka. Terus kita hidup ngapain? Kita hidup ini tugasnya mengerjakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah. Udah, itu aja. Ya, kita tidak berhak untuk protes sedikit pun kepada Allah. Oke? Ada lagi yang bertanya? Oke, monggo. Setan itu makan juga. Setan itu makan juga. Di dalam dewa itu makannya tulang. Setan itu. Makannya tulang itu habis makan ayam, tulang-tulang itu yang dimakan oleh setan. Jadi kalau malaikat dakwal malakul ladzi bila bin wa la akla la syurba wala nauma lahu. Ada riwayat Sayyidina Abu Hurairah jaga kurma zakat itu, kemudian dicolong oleh jin. Kalau jin masih makan, jadi kalau malaikat tidak makan. Dan memang mereka itu adalah makhluk-makhluk yang ada wujud, cuman istilahnya alamnya berbeda dengan kita. Gitu nggih. Saya rasa cukup karena saya mau izin sebentar, mau ke Denpasar. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan Allah fahamkan kita, istiqomahkan dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.